Ilmu pengetahuan itu, nih jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab. Ma'ani, bayan, badi, itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madrajim, majaiz, matobi'i. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Sing gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau mana Afghanistan, bukan Yaman. Sing gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira lagi digempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah madzhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik, dan seterusnya. Orang Yaman ada, orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar. Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Rijal Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasid Falasifah, Ta'afutil Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin. Puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Tus, provinsi Khorasan. Orang berziarah pintrali untuk kuburannya ke Khorasan, Iran. Masya Allah. Ya, siapa lagi? Masuk aja takon. Jadi rata-rata ulama itu orang Ajam. Ya ada yang bukan Ajam sedikit, ada. Rata-rata orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, orang puluh, wajib, semua 20 dari ilmu kalam namanya Wasil bin Atha, bukan orang Yaman. Paham? Ya, oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua tarekat. Tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Baha Naqsyabandiyah. Dijadikan satu. Dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tapi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Syarah Safinah, Syarah Sulam, Izan Daruri, Nihyatul Zain, Tafsir Munir. Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ya. Ada lagi Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas Pakistan, ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh
Abdus Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsilul Usul, dengan Wayatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sulit juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang, orang mana? Bukan orang. Saya mau tanggung jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu, gurunya hafalan, orang tahu lali. Nomor 3, gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid. Nomor kawan adil, baru sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya maktu, munqati, mursal, mu'allal. Yang pertama kali ngarang metode ngoten niku namanya Syihabuddin Romahul Muzi, bukan orang Romahul Muzi yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh, saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy. Di Tahran kan, di Tahran, di Iran. Bukan orang? Yang pertama kali nggak ada tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Yang pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid. Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristani, orang. Aku cerita itu entah waktunya. Jadi kita harus cinta tanah air. Kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita. Nih, satu-satunya ulama di dunia yang punya jargon hubbul watan minal iman hanya dia Mas Ali. Ceritanya dia ceritanya, jangan berdoa ceritanya cerita saja. Negara Arab dijajah, Mesir, Sudan, Irak jajah Inggris, Suriah, Lebanon, Aljazair jajah Prancis, Libya jajah Itali, dijajah kabeh. Khalifah Turki, Khalifah Ottoman waktu itu masih khalifah, la haula wala quwata, gak bisa ngelawan. Sampai Khalifah Turki bubar, sistem khilafah bubar tahun 1924, 1940. Khalifah Turki hilang, sistem khilafah hilang. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Yang membubarkan sistem khalifah namanya Mustafa Kamal Ataturk. Sawisé sistem khilafah bubar, orang Arab sempoyongan, kehilangan pemimpin. Lahir pemimpin nasionalis, cinta tanah air, nasionalis, tapi buatan agamis, buatan religius, namanya Mitchell Aflaq. Apa namanya? Agamanya Kristen, dari Damaskus, Syria. Pertama kali mendirikan partai melawan penjajah, nasionalis Arab, sosialis. Mitchell Aflaq, partainya Ba'ath. Partai Ba'ath yang diikuti oleh Saddam Hussein, Gamal Nasir, Muammar Gaddafi, itu namanya Partai Ba'ath, melawan penjajah. Nah, tahun 31, tahun 37, kiai-kiai mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun, kembali ke khilafah. Kiai Hasyim Asy'ari ambil kebijakan luar biasa. Khilafah tidak usah dihidupkan kembali. Tapi nasionalisme Indonesia tidak seperti nasionalisme Mitchell Aflaq, tidak seperti nasionalismenya Partai Ba'ath. Apa? Nasional Indonesia, nasionalisme religius. Kamu cinta tanah air harus beragama. Kamu beragama harus cinta tanah air. Man mata li ajlihi mata syahidan.
Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Podo karo bela agama. Bela tanah air, mati syahid. Podo karo bela agama. Cuma sekali itu fatwanya. Wa man khana li waqanihi halalun damu. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, wong Islam, dari angkatnya Belanda, angkatnya Jepang, halal darahnya, bunuh. Tapi bukan nyebut kafir. Cuma saya bukan nanti ngafir ke wong. Gak kafir enggak, tapi bunuh, pengkhianat tuh. Barang siapa di angkatnya Belanda. Paham betul? Jadi Hasyim Asy'ari mencetuskan nasionalisme beda dengan nasionalisnya Michel Aflaq. Kalau Michel Aflaq, nasionalis sekuler. Begitu pula Ikhwan Muslimun, partai ingin membalikan sistem khilafah. Kalau NU tidak, nasionalisme kita terima, tapi nasionalisme yang religius beragama. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme. Paham betul? Itulah resolusi Jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang saya perjuangkan menjadi Hari Santri Nasional. Saya menjadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah melahirkan Hari Santri, melahirkan undang-undang pesantren. Enggak, tamatan pesantren, podo karo tamatan SMA, podo karo tamatan S1, S2 diakui sebagai mainstream pendidikan. Dan alhamdulillah saya 10 tahun, 11 tahun mendirikan Universitas NU 43